Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. PJ Gubernur Sumsel Ellen Setiadi memastikan akan memperbanyak event dan meningkatkan kualitas wisata yang ada di Sumsel. Diskon tarif listrik 50% untuk pelanggannya. Manajer PLN Pangkalan Balai beri penjelasan mekanismenya. Itulah pendengar di antara informasi akan kita hadirkan pagi hari ini di hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2025 yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, juga rekan Bunga, kita mulai dengan informasi pertama. Pendengar, PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi memastikan akan memperbanyak event dan meningkatkan kualitas wisata yang ada di Sumatera Selatan untuk mempertahankan kunjungan wisatawan pada tahun 2025. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Sumsel pada tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023 meningkat sebesar 67,56% atau mencapai 16,12 juta perjalanan di Sumatera Selatan. Dengan capaian kunjungan sebesar 26,58% di Kota Palembang, diikuti Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Oki, dan Musi Banyuasin. PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengatakan angka tersebut didapat berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumsel. Untuk meningkatkan dan mempertahankan kunjungan wisatawan Nusantara ke Sumatera Selatan, pemerintah daerah akan memperbanyak event dan meningkatkan kualitas wisata yang ada di Sumsel. Selain itu, pemerintah juga akan berupaya mengembalikan status Bandara SMB 2 Palembang menjadi bandara internasional. Tadi kan pertama kita tetap mendorong ya, karena yang 27%, 22 atau 27% itu tujuan ke Palembang. Palembang Oki. Nah, jadi ini dan Palembang kita kemarin dan Pak Wali Kota sudah menyampaikan event-eventnya semakin diperbanyak, kualitas pariwisatanya semakin ditingkatkan. Dan kami yakin itu akan menambah jumlah wisata. Alhamdulillah tadi ketemu Pak Wamenhub untuk upaya kita untuk meningkatkan status sebenarnya kita menjadi internasional. Ini segera insya Allah akan diputuskan. Secara prinsip beliau sudah setuju dan lapor ke Pak Wamenhub. Tinggal nanti formalitasnya seperti apa. Ellen menambahkan untuk mempertahankan kunjungan wisatawan, pemerintah akan mendorong pemerintah daerah untuk membuat event di Sumsel. Meningkatkan kualitas wisata yang diyakini akan menambah kunjungan sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan dan optimis pada tahun 2025 kunjungan wisatawan ke Sumsel akan semakin meningkat. Sementara itu pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan Wahyu Yulianto mengungkapkan di sektor pariwisata, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara ke Sumatera Selatan pada Januari hingga November 2024 tercatat mencapai 16,12 juta perjalanan, naik 67,59% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Puncak jumlah perjalanan wisata Nusantara terjadi pada bulan April 2024 dengan 1,85 juta perjalanan, dan saat itu jumlah perjalanan wisatawan asal Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan secara signifikan mencapai 16,86 juta perjalanan, naik 77,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun sektor pariwisata menunjukkan tren positif, tingkat penghunian kamar hotel di Sumatera Selatan pada bulan November mengalami penurunan. TPK Hotel Bintang tercatat 53,67%, turun 3,45% dibandingkan bulan sebelumnya, dan turun 4,74 poin dibandingkan November 2023. Selain itu, TPK Hotel non-bintang tercatat 20,01%, juga mengalami penurunan baik secara month-to-month maupun year-on-year. Kemudian untuk perjalanan wisatawan Nusantara untuk tujuan Sumatera Selatan, ini dari 1,6 juta perjalanan, ini 22,11% berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan yang masuk ke Sumatera Selatan. Sementara 77,89% ini adalah di lingkup antar provinsi atau kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kita lihat perkembangannya secara mantuman, ini wisatawan Nusantara terjadi penurunan sebesar 1,5%, namun secara situsi atau kumulatif ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu 67,59%. Bahkan secara YoY ini
wisatawan Nusantara yang menuju ke Sumatera Selatan naik cukup tinggi 122,41%. Dikatakan juga oleh Wahyu, untuk waktu lama menginap para tamu, rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang lebih tinggi dibandingkan hotel non-bintang. RLMT di hotel bintang tercatat 1,37 malam, sementara di hotel non-bintang hanya 1,09 malam. Dalam hal TPK Hotel, Hotel Bintang 5 mencatatkan angka tertinggi dengan 68,73%, sedangkan Hotel Bintang 1 tercatat memiliki TPK terendah yaitu 36,14%. Baik, kita akan dengarkan beragam komentar dan harapan masyarakat. Ya bagus, cukup bagus. Karena dengan banyaknya wisata, banyaknya kemajuan yang ada di Kota Palembang, ya mungkin bisa berdampak untuk lebih baik Kota Palembang dari segi devisanya bertambah, pendapatan Kota Palembangnya bertambah dengan adanya wisata yang banyak itu, Pak. Kalau dilihat dari sekarang untuk wisata di Sumatera Selatan ini ya cukup baik. Tapi kalau untuk lebih maju lagi, ya kita sering lihat di tempat yang lebih maju, tempat wisata di provinsi yang lain lebih maju, kita bisa bandingkan dan juga ngambil contoh dari situ. Atau lebih banyak lagi Pak yang lebih baik, nah kita contoh di situ, nah Pak. Kalau saya sih selaku orang luar Bang ya, bukan penduduk punya Sumsel. Saya ini kan penduduk Sumatera Utara. Kesini hanya sekedar jalan-jalan kan. Kalau menurut saya yang bagus itu sih di daerah Pagar Alam itu. Nah itu bagus itu. Saya pernah ke sana kan. Termasuk bagus lah. Kalau untuk keseluruhan pun bagus ya semua. Cuman itu aja, satunya kurangnya itu macam pelayanannya itu kurang. Jadi saya rasa itu perlulah dibenahi sama pengelola setempat gitulah kan. Kenapa kebanyakan mahal Bang biaya tempat wisata itu? Ya tergantung tempatnya juga sih Bang. Saya ada datang berapa tempat gitu. Ya ada yang mahal, ada yang murah. Nah itu cuman kadang-kadang juga pelayanan itu macam tempat parkir gitu. Agak susah kita, tempat parkir itu kurang adalah pelayanannya gitu. Kalau makanannya sendiri gimana Bang? Kalau makanannya ya lumayan lah, harganya pun terjangkau kan. Ya enak lah Bang gitu. Menurut saya ya, kayaknya ini deh, Punti Kayu deh Mas. Soalnya di situ tuh tempatnya bagus, udaranya juga seger, masih fresh gitu Mas. Sama di situ tuh enak Mas, bisa belajar hewan, lihat-lihat hewan gitu Mas sambil belajar, di situ enak Mas. Selain di situ apa lagi Mas? Mungkin Taman Nasional Sembilang sama ini Mas, Gunung Dempo. Ya harapannya sih untuk pemerintah Sumsel agar tempat wisatanya diperbagus gitu Mas, dijadikan lebih baik gitu biar pengunjungnya ramai, banyak kan gitu. Daerah juga pasti hasilnya untuk daerah sendiri kan. Terus untuk biaya akomodasinya kalau bisa diturunin gitu, dibuat lebih terjangkau agar masyarakat menengah ke bawah bisa juga untuk mengunjunginya. Baik, pendengar, bagaimana kunjungan wisatawan Sumatera Selatan meningkat hingga 16 juta lebih sepanjang 2024? Kita akan dengarkan pandangan dari pengamat ekonomi, dan wawancara ini akan dipandu oleh rekan Aditya Brianto bersama pengamat atau juga ekonom Sumatera Selatan, Dr. Ihsan Tadri. Baik, Dr. Ihsan Hadri tadi selaku pengamat ekonomi Sumatera Selatan. Mas Ihsan, ini kita melihat sepanjang tahun 2024 ini ada kenaikan hampir 16 juta lebih nih kunjungan wisata di Sumatera Selatan. Nah, kalau boleh tahu Mas Ihsan, ini kalau dari sisi ekonomi dampaknya seperti apa dan dampak positifnya seperti apa dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk tahun-tahun 2025 ini? Ya,
Memang data yang dirilis ya 16,4 juta ke Iya. Sumsel ya, di mana Hmm. Palembang menjadi tujuan terbanyak ya Iya. untuk destinasi yang berkunjung ke Palembang ke Sumsel gitu ya. Itu Hmm. data juga didukung juga oleh Wakil Menteri Perhubungan ya, Pak Tentana juga sama. Ini artinya suatu berita yang positif ya. Ya. Jadi ya positif kenapa? Karena semenjak COVID memang ini yang mungkin saya pikir yang terbesar ya 2024 ini kunjungan ke Sumsel kembali. Iya. Dengan status ya bandara kita masih bandara domestik dan juga kondisi kita memang sedang pulih pasca pandemi. Ini tentu berita yang sangat bagus karena ketika wisatawan ke sini itu membuktikan bahwa bisa mengangkat juga ya kondisi perekonomian. Karena apa? Karena biasanya kalau orang kesini itu kan makan belanja gitu ya, Iya. akan membeli produk kita kan terkenal juga kan produk UMKM kita gitu kan, ada ya makanan kayak pempek dan lain-lain. Nah, itu tentu akan berdampak ke situ. Dan juga kalau kita lihat aksesibilitas ke Sumsel sendiri dengan adanya jalan tol ya sekarang tol Trans Sumatera dari Lampung ke Palembang tuh cukup 3 jam setengah gitu ya. Dan kalau kita lihat profil yang banyak berkunjung ke Sumsel tuh dari Lampung, Bengkulu, Jambi gitu kan, daerah sekitar, menunjukkan bahwa Palembang memang saat ini menjadi sentra atau hub untuk wisatawan dari beberapa provinsi tetangga ke Sumatera Selatan. Dan ini tentu pemerintah harus juga menyiapkan strategi ya, jangan sampai nanti mereka hanya lewat saja tapi tidak banyak bertransaksi di kita. Mungkin salah satunya bikin event-event. Kita tahu kemarin ada beberapa event dilaksanakan di Sumsel ya, yang di pinggir Sungai Musi, ada Palembang Jazz, lain-lain. Itu tentu sangat bagus ya. Ini Dengan Mas Isan, kalau kita melihat target dari pemerintah kota khususnya Dinas Pariwisata ini menargetkan 143 event ini untuk target 2,5 juta sepanjang tahun 2025. Nah, Mas Isan tadi Mas Iksan berbicara mengenai masalah infrastruktur. Tentunya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah pusat ini lebih condong ke jalur-jalur nasional. Nah, seperti apa harapan kita untuk pemerintah untuk ke jalur-jalur yang ke desa atau mungkin perkampungan yang mungkin dinilai bisa mendongkrak kunjungan wisata nih, Mas Isan? Ya, benar. Kita berharap nanti wisatawan ini tidak hanya ke kota Palembang saja, Mas Adit. Ya. Kita juga banyak destinasi wisata di Sumsel ya. Kita tahu di daerah Pagar Alam, Lahat, Muara Enim itu banyak sekali potensi wisata yang belum banyak tereksplor. Sekarang dengan adanya tol Palembang Prabu Muli yang sebentar lagi ke Muara Enim selesai hampir. Kemudian yang dari Jambi juga lanjutkan kapal betung gitu ya. Tol kapal betung itu tentu akan memudahkan wisatawan itu tidak hanya nanti ke Palembang saja, artinya juga bisa ke daerah lain, ke Sumsel. Dan itu sangat mutlak ya. Lagi kan dan juga berita baiknya kita juga data dirilis oleh kementerian bahwa Sumsel termasuk jalan provinsi yang paling sedikit rusak ya, alhamdulillah ya. 10 terbawah yang paling sedikit rusak gitu ya, 10 teratas maaf, paling sedikit rusak. Itu menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jalan kita antar kota, antar kabupaten juga sekarang udah cukup baik. Sehingga ini akan memudahkan juga para wisatawan ya yang nanti mau ke daerah lain selain di Kota Palembang itu bisa berkunjung ke tempat lain gitu. Dan ini perlu dipertahankan dan mungkin ditambah lagi moda-moda yang bisa menuju ke sana dengan paket-paket wisata mungkin ya, sehingga nanti ada kunjungan mungkin start dari Palembang itu kan, nanti kunjungan kemana itu diperbanyak juga bisa. Masuk event-event daerah, dulu kan banyak kan event daerah, Pagar Alam, di Oku Selatan, misalnya di Danau Ranau, itu perlu ditingkatkan kembali. Oke, berarti kita optimis ya Mas Iksan 2025 ini ya. Optimis, dan juga kita dengar kabar nanti bandara kita insya Allah akan kembali internasional, itu berita sangat baik. Sangat baik, oke. Makasih Mas Iksan. Ya, terima kasih Mas Iksan, sehat selalu Mas ya, sukses selalu. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Baik pendengar, kita balik informasi berikutnya. Viral di media sosial, PLN memberikan diskon tarif listrik 50% untuk pelanggannya. Manajer ULP PLN Pangkalan Balai memberi penjelasan terhadap mekanismenya. Berikut laporan Maulana. Program diskon tarif listrik ini merupakan bagian dari paket kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi
2025. Dalam upaya meringankan beban masyarakat, PLN memberikan diskon tarif listrik hingga 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya tertentu selama periode Januari hingga Februari 2025. Program ini berlaku otomatis tanpa perlu registrasi, seperti yang disampaikan oleh manajer unit layanan pelanggan Pangkalan Balai, Imam Aswilton. Imam menjelaskan, diskon ini berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450, 900, 1300, dan 2200 volt ampere. Diskon akan diterapkan sesuai mekanisme, seperti pelanggan pasca bayar. Diskon otomatis diterapkan pada tagihan pemakaian listrik bulan Januari yang harus dibayarkan pada 1 hingga 20 Februari 2025 dan tagihan pemakaian Februari yang dibayarkan pada 1 hingga 20 Maret 2025. Sedangkan pelanggan prabayar, diskon langsung diberikan pada pembelian token listrik bulan Januari hingga Februari. Pelanggan cukup membeli token setengah dari biasanya untuk mendapatkan energi listrik atau KWH dalam jumlah yang sama. Dengan diskon tarif tenaga listrik sebesar 50%, untuk konsumen reguler atau pasca bayar dan prabayar, tarif rumah tangga mulai dari daya 450 volt ampere sampai 2200 volt ampere. Untuk periode diskonnya itu, kalau konsumen pasca bayar, pemakaian Januari dan Februari. Jadi kalau Januari mereka periode bayarnya berarti di bulan Februari. Terus untuk pemakaian Februari berarti tagihannya di bulan Maret untuk pasca bayar. Nah, kalau untuk prabayar berarti pemakaian langsung di bulan Januari dan Februari. Untuk pemberian diskon tarif tenaga listrik ini tetap memberlakukan perhitungan pemakaian maksimal sesuai dengan tarif daya tersambung. Nah, jadi misalnya pemakaiannya sebulan 200.000 berarti nantinya tagihan bulan depan sekitar 100.000. Nah, kalau untuk prabayar, kalau pemakaiannya misalnya 200.000, ya bulan berjalan itu misalnya bulan Januari ini tinggal beli 100.000 baik, kurang lebih kayak gitu. Untuk memastikan kemudahan akses informasi dan pengaduan terkait program ini, pelanggan dapat menghubungi berbagai saluran resmi PLN seperti aplikasi PLN Mobile, kontak center PLN 123, atau media sosial resmi PLN di Instagram, Facebook, dan Twitter. Imam berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pelanggan rumah tangga di tengah kebutuhan energi yang semakin meningkat. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JFC tidak akan terpengaruh pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, JFC harus menghadapi kenyataan berat dengan hanya 18 pemain tersisa untuk mengarungi 2 laga terakhir putaran kedua Liga 2 musim 2024-2025. Meski demikian, semangat Laskar Wongkito tetap membara untuk memberikan penampilan terbaik melawan FC Bekasi City dan PSMS Medan, meskipun sudah dipastikan bertarung di babak playoff degradasi. Amirul Mukminin, asisten pelatih JFC, mengatakan di tengah keterbatasan manajemen JFC sedang memfinalisasi proses mendatangkan pemain pinjaman dari klub Liga 1 untuk memperkuat skuad menghadapi babak playoff, dan hal ini diharapkan mampu mendongkrak performa tim dan meningkatkan daya saing. Alhamdulillah, saya pastikan pemain yang bertahan sampai saat ini tetap fight, mereka tetap komit akan membela Sriwijaya sampai babak playoff degradasi. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi tim JFC untuk menutup musim dengan catatan positif dan menyelamatkan posisi mereka di Liga 2. Dukungan dari supporter yang setia Laskar Wongkito tentu menjadi faktor penting dalam perjuangan tim tersebut. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita untuk pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi memastikan akan memperbanyak event dan meningkatkan kualitas wisata yang ada di Sumatera Selatan untuk mempertahankan kunjungan wisatawan pada tahun 2025. Viral di media sosial, PLN memberikan diskon tarif listrik 50% untuk pelanggannya. Manajer WLP PLN Pangkalan Balai memberikan penjelasan mekanismenya.
Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui WA kita di 0821 7927 9090 serta pesan singkat melalui RRI Digital. Wakil Kepekerjaan bertugas, Senadiar bersama rekan Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.